Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu data kuesioner primer. Yang A. Lakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer. Yang B. Interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu uji kualitas data. Di sini ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur kekuatan data yang diteliti. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai coverage item total correction lebih besar 0,3, maka item pertanyaan tersebut valid pada tabel item total correction. Di uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur kendala atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Combach alpha lebih besar 0,6 pada tabel reliability statistik. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Kita klik variable view. Di sini ada kolam nama, gender, kelas B01 sampai W07. Di kolam desimal kita rubah B01 sampai W07 menjadi 0. Selanjutnya di kolam values di B01 sampai W07, di sini saya beri nama atau saya kasih penjelasan, yaitu untuk 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Lalu kita klik OK. Di sini saya copy, kita isi di B02 sampai W07. Oke, jika sudah, kita ke data view. Di sini kita harus mencari, maaf sebelumnya desimalnya kita di name kita rubah menjadi 0 juga. Sebelumnya kita akan mencari jumlah B01 sampai B06, M01 sampai M05, W01 sampai W07. Yang pertama kita klik transform, kita klik compute variable. Di kolam target variable kita ketik total B, kita masukkan B01 tambah B02 ditambah B03 ditambah 4 tambah B05 ditambah B06. Selanjutnya kita klik OK. Ini hasil data total B. Selanjutnya kita cari total M. Di sini kita hapus. Kita masukkan M01 ditambah M02 ditambah M03 ditambah M04 ditambah M05. Lalu kita klik OK. Ini hasil data total M. Selanjutnya kita cari data total W.
Ini kita delete dulu. Kita masukkan total W01 ditambah W02 ditambah W03 ditambah W04 ditambah W05 ditambah W06 ditambah W07. Lalu kita klik OK. Inilah hasil data jumlah total B, total M, dan total W. Selanjutnya kita klik variable view. Di total B, M, dan W, di measure-nya kita ganti menjadi scale. Sebelumnya saya akan menjelaskan lagi kalau mencari uji validitas itu lebih dari 0,3 maka item pernyataan tersebut valid. Kalau di bawah kurang dari 0,3 yaitu tidak valid. Untuk uji reliabilitasnya itu di atas 0,3 di atas 0,6 yaitu valid. Jika di bawah 0,6 yaitu tidak valid. Oke, selanjutnya kita ke data view, kita klik analyze, kita klik scale, lalu kita klik reliability analysis. Kita masukkan B01, B02, B03, B04, B05, dan B06. Kita klik statistik, scale of item deleted-nya kita checklist, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita cari untuk yang M. Kita klik analyze, scale, reliability analysis. Ini kita reset dulu. Kita masukkan M01, M02, M03, M04, dan M05. Statistiknya sama, kita checklist scale of item deleted, kita klik continue, kita klik OK. Selanjutnya kita cari yang W, kita klik analyze, kita klik scale, kita klik reliability analysis. Kita reset dulu. Kita masukkan W01, W02, W03, W04, W05, dan W06, dan W07. Lalu statistiknya kita checklist scale item deleted, lalu kita klik continue, kita klik OK. Ini hasil uji kualitas data. Sebelumnya saya akan menjelaskan lagi tentang uji kualitas data, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini ada kolom cache processing summary, cache-nya itu validnya jumlahnya 107, exclude-nya 0, totalnya 107. Di sini ada item total statistik, yaitu di mana item total statistik itu adalah untuk uji validitas. Kita bisa lihat di sini di coverage item total correction. Di B01 itu 0,617, B02 0,616, B03 0,427, B04 0,313, B05 0,611, B06 0,547. Di sini bisa kita simpulkan tidak ada yang kurang dari 0,3 atau signifikannya itu lebih dari 0,3 dinyatakan data tersebut valid, yang berarti kemandirian responsif. Jadi untuk data uji validitasnya itu untuk B01 sampai B06 itu valid. Selanjutnya kita ke uji reliabilitas.
Di uji reliabilitas ini ada com batch alpha dan end of items. Di com batch alpha ini ada 0,767, di end of itemnya itu ada 6. Di sini kita lihat di kolom com batch alpha itu 0,76, di mana lebih dari signifikan 0,06 yang artinya dinyatakan reliable atau konsisten. Berarti karena 0,76 itu lebih dari signifikan 0,6, artinya uji reliability-nya itu reliable atau konsisten. Selanjutnya ini ada M01 sampai M05. Di sini bisa kita lihat di kolam item total statistik, di kolom coverage item total correction-nya M01 yaitu 0,592, M02 0,705, M03 0,637, M04 0,494, M05 0,634. Yang dimana datanya itu tidak ada yang kurang dari 0,3. Dimana signifikan itu lebih dari 0,3 dinyatakan data tersebut valid yang berarti kemandian responsif. Jadi di sini untuk uji validitasnya itu valid yang berarti kemandiannya itu responsif. Selanjutnya kita ke uji reliability. Di sini reliability statistik com batch alpha-nya itu 0,818, end of items-nya itu ada 5. Di sini bisa kita lihat di kolam com batch alpha-nya itu 0,818 lebih dari signifikan 0,6 yang artinya dinyatakan reliable atau konsisten. Yang berarti jika com batch alpha-nya itu lebih dari 0,6 berarti datanya itu reliable atau konsisten. Selanjutnya kita lihat di W01 sampai W07. Di sini bisa kita lihat di item total statistiknya untuk W01 sampai W07 di coverage item total correction. Untuk W01 0,451, W02 0,567, W03 0,443, W04 0,538, W05 0,567, W06 0,541, W07 0,441. Yang dimana tidak ada yang kurang dari 0,3 di mana signifikan lebih dari 0,3 dinyatakan data tersebut valid yang berarti kemandian responsif atau boleh dinyatakan valid. Jadi di sini untuk item total validitasnya itu valid ya. Selanjutnya ada uji reliability. Di sini di kolam reliability statistik di com batch alpha dan end of itemsnya itu com batch alpha-nya itu 0,778, end of itemsnya itu 7. Di sini karena com batch alpha-nya itu 0,778 yang dinyatakan lebih dari signifikan 0,6 yang artinya dinyatakan reliable atau konsisten. Jadi di sini untuk uji statistik reliability-nya itu dinyatakan reliable atau konsisten. Selanjutnya di sini saya akan menguji asumsi klasik, yaitu bagaimana hasil dari uji normalitas, bagaimana hasil dari uji heterokedasitas, dan bagaimana hasil dari uji multikonoritas. Sebelumnya kita klik dulu variable view. Di sini di kolam total B dan total M dan total W. Di kolam label saya beri nama untuk total B kemandirian belajar, total M motivasi berprestasi, total W prestasi praktikum. Di sini juga di kolam name di values saya beri nama untuk 1 perempuan dan 2 laki-laki. Di kolam gender di values-nya juga saya beri nama 1 untuk akuntansi A, 2 akuntansi B, dan 3 akuntansi C. Selanjutnya kita klik data view, kita klik analyze, kita klik regression,
kita klik linear. Jika sudah, total W, itu prestasi praktikum, kita masukkan di dependent. Untuk total B dan total M, kita masukkan di independent. Selanjutnya kita klik statistik, kita checklist estimates dan model fit, dan collinearity diagnosis. Lalu kita klik continue, lalu kita klik plots, kita klik spreadsheet. Spreadsheet ini kita masukkan ke Y, dan spread ini kita masukkan ke X. Lalu kita klik continue, di save, kita klik save, kita checklist understand Z, lalu kita klik continue. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, kita akan mencari uji normalitas. Karena cara berbeda, jadi sebelum saya menganalisis data yang tadi uji asumsi klasik, kita cari dulu uji normalitasnya, yaitu kita klik analyze, kita klik non-parametric test, kita klik legacy dialogs, kita klik one sample as. Di sini kita masukkan understyles-nya. Jika sudah, kita klik OK. Ini hasil uji normalitas dan uji asumsi klasik. Di sini saya akan menjelaskan data uji normalitas. Kita bisa lihat di kolam one sample Kolmogorov Smirnov test, di asumsinya itu 0,074%, yang dimana kalau kita pindahkan ke persen itu menjadi 74%, yang artinya jika lebih dari 0,05, maka residualnya berdistribusi normal. Jadi signifikannya itu lebih dari 5% atau 0,05, maka normal. Jika kurang dari 5% atau 0,05, maka tidak normal. Jadi di sini karena 0,74%, 74% artinya lebih dari 0,05, maka residualnya berdistribusi normal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji heterokesadisietas. Di sini di kolam SketPlots di dependent variable prestasi praktikum, kalian bisa lihat data yang buat ini data hetero. Di sini karena data heteronya tidak ada masalah, tidak ada yang bertindihan, jadi heteronya itu tidak ada masalah karena tidak homo. Kenapa bisa tidak homo? Karena di sini data bulatnya ini tidak saling berdempetan atau bertindihan. Yang dimana tidak ada masalah hetero jika data menyebar atau tersebar tidak saling bertindihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji multikolonialitas. Kita bisa lihat di kolam coefficients. Di kolam koefisien, kita bisa lihat di collinearity statistik, di kolam tolerance dan VIP ini,
Di kolom toleransi itu 0,789. Ini sama ya di kemampuan belajar dan motivasi berprestasi. Di fifth-nya ini 1,268. Yang dimana di toleransi ini 0,789 lebih dari 0,1 atau tidak boleh di bawah 0,1, itu artinya tidak ada multicolnya. Sedangkan di fifth ini 1,268, jika kurang dari 10 atau tidak boleh di atas 10, itu artinya tidak ada multicolnya. Jadi di sini dapat disimpulkan uji multikolonialitasnya di toleransi dan fifth ini tidak ada multicolnya.